Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Pembahasan yang pertama adalah terkait ideal prima. Nah, apa itu ideal prima? Misalkan diberikan suatu R adalah ring komutatif, dan N adalah ideal dari R, jadi terlebih dahulu R-nya ini adalah harus ring komutatif. Dan N-nya merupakan ideal dari R ring komutatif tadi. Nah, ideal N itu dikatakan ideal prima jika memenuhi kondisi berikut, yaitu jika A dikali B elemen N, maka A elemen N atau B elemen N. Jadi, ideal N tadi dikatakan ideal prima ketika memenuhi syarat, yaitu A dikali B elemen N, maka salah satu di antara A dan B itu harus elemen N, atau kedua-duanya, yaitu A dan B sama-sama elemen N. Hal ini setara dengan A dikali B ditambah N sama dengan N, maka A ditambah N sama dengan N, atau B ditambah N sama dengan N. Nah, ini tadi adalah definisi dari ideal prima dan juga syarat-syarat dari ideal prima. Selanjutnya kita ke contoh yang pertama, yaitu terkait ideal prima. Misalkan dalam suatu ring bilangan bulat Z pada operasi penjumlahan dan perkalian, maka ideal PZ adalah suatu ideal prima di mana P adalah bilangan prima. Jadi dalam soal ini kita akan membuktikan bahwa PZ merupakan ideal prima dari Z, di mana P-nya merupakan bilangan prima. Untuk membuktikannya, kita ambil salah satu bilangan prima, misalnya 5. Maka PZ-nya berarti adalah 5Z, yaitu 0, 5, 10, 15. Ini merupakan ideal prima. Sehingga berlaku sifat ideal prima, yaitu jika untuk setiap A, B elemen Z dan A, B elemen 5Z, maka A elemen 5Z atau B elemen 5Z. Jadi, ini adalah syarat dari ideal prima. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena A dikali B elemen 5Z, maka A dikali B sama dengan 5N, untuk N-nya adalah anggota bilangan bulat. Sehingga, jika A itu bukan elemen 5Z, maka B-nya anggota 5Z. Begitupun sebaliknya, ketika B-nya bukan elemen 5Z, maka A-nya elemen 5Z. Misal kita ambil 10 elemen 5Z, 10 ini berarti 2 dikali 5, yaitu A-nya 2, B-nya 5. Hal ini berarti ketika 2 bukan elemen 5Z, maka 5-nya adalah elemen 5Z. Untuk yang kedua, misal kita ambil 30 elemen 5Z, berarti 30 itu adalah 5 kali 6, A-nya 5, B-nya itu 6. Hal ini berarti 5 itu adalah anggota 5Z, dan 6 itu bukan elemen 5Z, berarti memenuhi syarat dari ideal prima, yaitu salah satu dari A atau B-nya adalah anggota 5Z. Nah, untuk yang ketiga, ini misal 75. 75 adalah elemen 5Z, yaitu 5 dikali 15, berarti A-nya 5, B-nya 15, berarti A dan B itu sama-sama elemen 5Z. Jadi, untuk contoh yang pertama, ini bahwa PZ adalah ideal prima dari Z itu terbukti, di mana P-nya adalah bilangan prima. Nah, itu tadi adalah definisi dan contoh dari ideal prima. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait ideal maksimal. Ideal maksimal M dari suatu ring komutatif R adalah ideal sejati dari ring R, sedemikian sehingga jika untuk setiap ideal I dan R memenuhi I termuat dalam M dan M termuat dari R. Artinya, M tidak boleh sama dengan R dan tidak ada ideal sejati I pada R yang memuat M. Jadi pada intinya, ideal maksimal ini dikatakan ideal maksimal jika dia tidak
memiliki ideal sejati lain yang memuat M. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ideal M merupakan ideal maksimal dari R jika memenuhi syarat yang pertama adalah M tidak boleh sama dengan R. Yang kedua, jika terdapat ideal I dari R sehingga I termuat dalam M, maka I sama dengan M atau I sama dengan R. Itu tadi adalah definisi dan syarat dari ideal maksimal. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua terkait ideal maksimal. Di sini sudah terdapat dua diagram. Untuk pada gambar yang pertama ini adalah contoh ideal maksimal. Untuk gambar kedua itu bukan ideal maksimal. Yang pertama, ini diberikan ring Z pada operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian 3Z ini merupakan ideal maksimal dari Z. Mengapa demikian? Karena dari diagram ini dapat kita perhatikan bahwa tidak ada ideal sejati dari Z yang memuat 3Z. Sehingga 3Z ini merupakan ideal maksimal dari ring Z. Nah, secara umum, ideal PZ dengan P-nya itu adalah bilangan prima, itu merupakan ideal maksimal dari ring Z. Nah, 3 itu kan merupakan contoh dari bilangan prima. Nah, untuk gambar kedua ini ada ring Z pada operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian ada ideal 6Z dan ideal 2Z. Nah, ideal 6Z di sini bukan ideal maksimal dari ring Z, karena terdapat ideal 2Z yang memuat ideal 6Z. Dapat kita perhatikan di sini bahwa ideal 6Z ini termuat di ideal 2Z. Dan 2Z ini merupakan ideal sejati dari ring Z. Oleh karena itu, ideal 6Z bukan ideal maksimal dari ring Z. Karena terdapat ideal 2Z yang memuat 6Z. Dapat kita perhatikan ya di diagram ini. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Ini masih terkait dengan ideal maksimal. Tentukan semua ideal maksimal dari Z12. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memperhatikan ini diagram dari ideal-ideal Z12. Dari sini kita dapat perhatikan bahwa ideal sejati dari Z12 itu ada 0, ada 4, ada 6, ada 2, dan ada 3. Dari sini sudah jelas bahwa ideal 0, ideal 4, dan ideal 6 itu bukan ideal maksimal dari Z12. Karena ideal-ideal tersebut termuat dalam 2. Ya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa 0, 4, dan 6 itu termuat di 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ideal maksimal dari Z12 itu adalah 2 dan 3. Mengapa demikian? Karena tidak ada ideal sejati dari Z12 yang memuat 2 dan 3. Nah, itu tadi adalah contoh dari ideal maksimal. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu terkait ring polinomial. Sebelum kita membahas apa itu ring polinomial, terlebih dahulu kita perlu memahami definisi dan sifat polinomial. Yang pertama adalah bentuk umum dari suatu polinom atau suku banyak. Bentuk umumnya adalah Px sama dengan A0 ditambah A1x pangkat 1 ditambah A2x pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah A n x pangkat n sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai 6 AI x I, di mana AI-nya adalah koefisien dari Px. Jika x pangkat n itu tidak sama dengan 0, maka derajat dari Px-nya adalah n. Dan ketika n-nya sama dengan 0, maka derajat Px-nya adalah 0.
Itu adalah bentuk umum dari suatu polinom. Kemudian yang kedua terkait sifat dua buah polinom, yaitu dikatakan sama. Jadi dua buah polinom dikatakan sama jika koefisien X yang berpangkat sama adalah sama. Yang ketiga terkait perkalian dan penjumlahan dua buah polinom. Misal diberikan dua buah polinom, ada Px dan Qx. Untuk penjumlahannya, Px ditambah Qx sama dengan C0 ditambah C1X pangkat 1 ditambah C2X pangkat 2 ditambah CKX pangkat K. K-nya di sini adalah maksimal dari N dan M. Untuk setiap I, CI sama dengan AI ditambah BI. Untuk 0 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan K. Yang kedua, itu untuk perkalian polinomnya, Px dikali Qx sama dengan C0 ditambah C1X pangkat 1 ditambah C2X pangkat 2 ditambah CKX pangkat K. Untuk K-nya di sini adalah N ditambah N. Untuk setiap I, CI sama dengan AI min 1B1 ditambah titik-titik ditambah A1 BI min 1 ditambah A0 BI. Itu adalah beberapa definisi dan sifat polinomial. Selanjutnya, berdasarkan sifat-sifat dan definisi dari polinomial, maka kita dapat mendefinisikan ring polinomial sebagai berikut. Misalkan R adalah suatu ring komutatif, Rx dikatakan sebagai ring polinomial atas R dengan Rx-nya itu sama dengan Px, Qx, Rx, dan seterusnya. Untuk Px sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N, AIXI, kemudian Qx-nya sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N, BIXI, dan seterusnya, dan AI itu adalah elemen R. Jadi, misal kita mempunyai ring R, maka dari ring R tersebut kita bisa membentuk ring baru. Ring baru tersebutlah yang dikatakan dengan ring polinomial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ring polinomial itu adalah ring yang himpunannya merupakan himpunan semua polinomial yang semua koefisiennya adalah anggota dari ring R pada operasi penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, contoh dari ring polinomial, misalkan Px dan Qx adalah polinom-polinom pada Z3X dengan Px sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2 dan Qx sama dengan 2X ditambah 2, maka yang pertama untuk penjumlahannya adalah Px ditambah Qx sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2X ditambah 2 sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Kemudian untuk perkaliannya, yaitu Px dikali Qx, 2X kuadrat ditambah 2 dikali 2X ditambah 2. 2X kuadrat ini kita kalikan dengan 2X ditambah 2, kemudian untuk 2 ini kita kalikan dengan 2X ditambah 2. Berarti 2 kali 2, X pangkat 2 tambah 1, ditambah 2 kali 2, X pangkat 2, ditambah 2 kali 2. Hasilnya adalah X pangkat 0, ditambah X, ditambah X pangkat 2, ditambah 1. X pangkat 0 hasilnya 1, berarti 1 tambah 1, 2. Hasilnya untuk perkalian Px dikali Qx sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 2. Itu adalah beberapa definisi dan contoh dari ring polinomial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.